Apa sih? Sedih. Kenapa sih? Bos, Bos ini lagi banyak kerjaannya. Ada apa? tanda tanganin surat resign dong, Bos. Apa? Apa? Apa kurangnya saya sebagai bos selama ini kamu mau resign? Kamu mau kalau kamu resign, kamu jadi penonton bayaran lagi. Kamu ini udah bagus-bagus. Enggak, Bos. Saya mau kerja di luar negeri. Mau di mana kamu kerja? Ya, bebas. Kamu tega ninggalin saya. Gak ada yang lebih peduli dari kamu. Tenang. Pokoknya anak-anak aku minta kabarin kamu. Saya tidak izinin kamu resign. Bos, ini demi karir saya di luar negeri, Bos. Kamu mendingan jadi OB ya. Kamu mendingan di sini aja. Kalau kamu di luar negeri, kamu bisa-bisa nanti banyak TKI-TKI yang disiksa. Kamu mau disiksa di sana. Apalagi wajah-wajah kayak kamu. Jadi sasaran empuk pasti. Udah, percayalah sama aku. Kamu jangan keluar. Pergi kau ke ujung dunia, destinasi di Sahara. Diam! Diam, jangan megang-megang. Enggak ada yang megang. Bisa nggak ganggu? Saya lagi pusing, anak buah saya ini mau resign. Sekarang lu mau ngapain? Gua jambak lek-lekan lu ya dari tadi. Kagak bisa diam. Gua nyesel banget ngambilin lu. Lu mohon maaf. Lu ngomong-ngomong kayak kambing kejerit tau gak sih? Nggak tahu mah. Kok badannya bau amis? Iya bener, pakai body lotion. Ma jangan tinggalin aku dong, Hei, Ma. ada apa sih? Ini Pak, bisa dia mau jambak lu ya? Pak, mohon maaf Pak, saya mau izin. Apa? Saya mau izin mau resign dari warung saya, Pak. Jangan nggak, Ma? Semua mau resign. Ruben mau resign. Kamu mau resign. Kamu kenapa mau resign? Saya mau jadi TKI aja, Pak. Ayo. Kamu nggak bisa jadi TKI. Saya udah capek. TKI itu tenaga kerja imut. Kalau kamu kan tenaga kerja amit. Amit. Nggak bisa jadi Saya paling males, Pak. Anak saya dari kampung datang nyusulin saya. Saya udah males. Jangan, Pak. Tolong tahan emak saya. Dia mau ke Australia, mau nyusulin kanguru. Hei, jangan pada begitu. Nyusulin lo aja agak gede-gede. Gua apa Hey. kanguru? Pak. Pak, tolong, Pak. Apa? Tanda tangan saya dulu, Pak. Saya mau... Ayah juga. Gua bawa bapak lu ya. Ayah Uben. Ayo. Biasanya kan ayah Uben. Ayah pusing. Semua mau resign. Kamu juga mau resign. Tuh, tulisannya mau jadi TKC. Apa? Tenaga kerja cucok. Apa? Oke. Kamu mau keluar negeri. Kamu mau keluar negeri. Kamu keluar dahak. Kamu baca tuh. Capek ya. Juragan Uya. Juragan. Good evening. Selamat malam. Yes, my name is UYA Uyakuya. Apa? My name is Uyakuya. Ya kuya. Namanya Uya Kuya. Dari kepalanya kayak tukang gulali enjok Nah, ya. itu dia. Kali juga begitu. Kayak ayam-ayaman SD ya. Bentar. Saya mau nanya, Yes. itu siapa? Ini jadi ada TKP. TKI. TKP mah. Kalau TKP bukan dia. Kiki Prasetyono TKP itu Ini tempat kejadian perkara. Tenaga kerja paksa. Oh, jadi Iya. terus Dia mau berangkat tapi ini sebenarnya bukan TKI yang. jangan. Jadi dia tuh kemarin baru tadi malam dia baru kendaraannya nyetop kendaraan lain, taksi online, digedor-gedor terus yang dia itu loh yang mukulin, terus pakai nomor Jadi polisi kamu yang palsu. nyelamatin. Dia pakai nomor polisi Jadi nih. kamu diselamatin. Kamu diselamatin. Umi, jangan ditutupin, gak apa-apa. Aku Jangan ya. Masalahnya berbentuk nih. Hei. Kami apa
Ya. Emang gak mau ditutupin ini, mau ditutupin koran? Jangan dong. Oh, udah. Saya juga nggak tahu sih. Saya bingung sama orang ini. Berarti TKI itu diselamatin sama dia? Tanya lagi nih, jangan-jangan tuh bininya kali nggak? Kan. Dia minta tolong sama saya. Help. Ya. Dengan keadaan seperti ini. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Berubah. Berubah. Maju. Itu, Pak. Maju. Sebentar, kamu bener diselamatin sama dia? Aku berterima kasih sekali kepada Bapak ini karena aku diselamatkan. Kalau enggak, Ini settingan nggak? Ini settingan nggak? Bukan, Pak. Ini gimmick. Sama aja dong. Gimik sama Bener, settingan. saya pernah lihat sosial medianya. Nih, lihat. Dia benar-benar menyelamatkan TKI dari Malaysia kalau nggak salah. Coba. Mana? Pak duduk ya, Pak. Bapak Ayo. tolong dijelaskan, duduk, Pak. Jadi, itu gimana sih kronologi awal? Gimana? Jadi gimana sih kronologi awalnya? Jadi gini, dari selama bertahun-tahun ini kan gue tuh termasuk orang yang kalau di Instagram, DM Instagram tuh gue selalu lihat. Dan kalau bisa gue balas. Nah, terus nggak tahu kenapa ternyata banyak TKI atau para pekerja migran Indonesia yang selalu ngubungin gue. Dan ternyata di Instagram gue 20% lebih itu sampai 30% followersnya adalah TKI. Nah, dari dulu mereka minta tolong. Ada yang bilang minta dipulangin, tolong saya disekap, tolong saya disiksa, saya ditipu sama agent yang sampai sana mereka nggak punya paspor, nggak bisa pulang ke Indonesia. Dan gue penasaran kan lama-lama kenapa ya? Sampai ada seorang anak yang minta tolong, katanya ibunya mendapatkan perlakuan di tidak layak di Malaysia. Nah, dia berangkatnya ternyata ilegal, ditipu nih sama agent Indonesia. Berangkat masuk lewat Batam. Nah, akhirnya gue hubungin teman di sana, berhasil ibunya ketemu gitu kan. Nah, itu baru sekali nih. Nah, tapi pas bulan puasa kemarin, gue makin banyak orang yang mention ke gue, akhirnya kita putuskan untuk berangkat ke Malaysia. Nah, kita cari informasi di sana, ternyata banyak banget teman-teman, saudara-saudara kita, ribuan orang yang mengalami kasus seperti ini. Mereka masuk secara ilegal, mereka taunya legal nih, tapi ditipu, mereka kan orang nggak tahu. Mereka masuk dengan seperti turis, jadi bukan dengan visa kerja. Nah, sampai sana, karena mereka ilegal, mereka nggak punya kontrak kerja sama majikan-majikan sana kan. Nah, banyak rata-rata yang nggak digaji. Tapi saat majikannya ditagih gajinya, udah 3 tahun, mereka dilaporkan ke polisi imigrasi dan mereka dipenjara. Jadi digaji nggak dibayar. Nah, kita pernah ketemu sama ibu di Malaysia yang 20 tahun kerja di sana nggak pernah dibayar sekalipun. Ya Allah. Terus ada yang disiksa. Sampai kita kan pernah dengar beberapa waktu yang lalu ada tenaga kerja Indonesia yang meninggal akhirnya karena dia sama majikannya tidurnya di luar sama anjing sampai kulitnya kelupas-kelupas semua. Allah. Kalau ini maaf, yang di sebelah ini apa kena azab atau bagaimana? Dia juragan jengkol boraks. saya bosan kan kerja di sini, jadi saya kerja ke luar negeri. Tapi saya, ya inilah yang saya dapatkan mungkin. Ya, saya berterima kasih kepada Bapak setelah menyelamatkan saya. Udah berapa yang ditolong oleh Uya-Kuya? Tapi ini saya nggak pernah nolong dia nih, Pak. Hah? Menolong, Pak. Kapan? Lu pada pulang deh, berisik ah. Kapan saya nolong kamu? Tuh ditanya sama Raffi udah berapa orang yang ditolong sama Uya? Kalau kemarin tuh akhirnya karena gini, Itu ternyata lu yang biayain. Jadi Ya, kan ya. mereka dari TKI ini misalnya yang nggak Ya. pulang-pulang, hidupnya udah susah di sana. Ya. Mereka balik lagi ke sini, biaya Nah gini. pesawat semua lu yang balikin. Iya, pesawat gue sampai ke kampung halaman, sampai Indonesia, sampai kampung halamannya. Jadi ternyata kalau kita masuk ke luar negeri itu ilegal, mereka even paspornya pun ada, mereka nggak bisa langsung pulang. Karena kalau udah overstay lebih dari 30 hari kan udah jadi overstay tuh. Ya. Mereka bisa harus bayar denda. Dan dendanya sampai puluhan juta. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang terjebak secara berangkat ilegal. Mereka nggak bisa pulang, pertama karena paspornya nggak ada, ditahan. Kedua, mereka harus bayar denda itu. Yang sampai sekarang itu jumlahnya ribuan. Oke, berarti kejahatan itu sudah ada, mereka sudah ditipu dari orang Indonesia sendiri? Dari dulu orang Indonesia. Di kampung-kampung mereka tuh banyak oknum-oknumnya nih. Oke. Dan mereka sekarang lagi diduga nih tindak pidana perdagangan orang itu paling banyak keluar lewat Batam. Itu ada mafianya pasti. Oke. Iya. Jadi mereka tergiur karena ditawarin iming-iming Kamu bisa gaji kerja di bulanan. sini Ya, gitu iya. ya. Gitu ya. Ada di sana mereka untuk tinggal aja akhirnya nggak ada tempat ya. Oh, mereka yang ilegal udah pasti tersiksa. Rata-rata tuh yang disiksa, yang nggak digaji, ya yang ilegal karena mereka itu orang di sana yang nyari tenaga kerja ilegal, ya mereka udah tahu niatnya udah jahat kan.
nggak akan ada kontrak kerja juga. Nanti kalau misalnya di su gitu kan, ini kenapa nggak gaji? Dia tinggal bilang, gue nggak ngerasa punya ART kayak gini, kontrak kerjanya mana? Nggak ada, tinggal ngeles. Ya, oke. Iya. Nah, ya, berarti waktu ke sana, Uya ketemu sama mereka itu di mana? Oke, waktu di sana ketemu pertama di shelter. Shelter itu tempat yang sudah perlindungan sama KBRI, mereka sudah dilindungi di sana. Dan mereka juga banyak jumlahnya, tapi mereka juga nggak bisa langsung pulang. Karena kan harus masih mengurus ya tadi, kayak denda, kayak urusan-urusan yang lain. Nah itu semua yang mengurus adalah KBRI. Nah jadi kemarin gue adalah memulangkan akhirnya yang sudah bayar denda, sudah bisa pulang. Tinggal gue biayain pulang ke Indonesianya sampai ke kampung halaman sampai plus uang saku dan lain sebagainya. Wow. Hebat. Jadi memang banyak. Jadi lu kalau DM gitu lu balas-balasin. Balasin. Ayo DM Uya Kuya, ayo DM. Ya. Tapi sampai sekarang DM jadi banyak, ada minta bayarin pinjol dong. Paling dia ini mah. Itu akun saya. Itu lo ya? Ya akun saya. Sekarang gini, ini kan ada yang dari Malaysia. Ada. Nah terus tadi ada yang maaf ibu-ibu ya? Ya. Yang nggak bisa. Nggak bisa lihat, itu dari Bondowoso. Ya Allah. Kita antar sampai gue masih sampai Bondowoso, aku anterin sampai rumahnya, sampai kampungnya. Itu lebih kasihan lagi tuh. Oke. Dia ditemukan di pinggir jalan, terlantar, di bawah jembatan tinggalnya, sama polisi Malaysia. Akhirnya diantar ke KBRI, dia tinggal di shelter. Dan pas aku tanya, ibu tinggal di mana? Di Bondowoso, desa ini. Terus di mana alamatnya saya udah lupa. Dia udah 20 tahun kalau nggak salah di sana. Dan saya cuma ingat anak angkat saya, namanya Supriyadi apa Suryadi gitu. Yang lain bapaknya, ibunya, anaknya nggak ada, cuma itu doang. Dan gue ngomong lewat Instagram, itu hari itu dalam waktu sejam, sampai camatnya, kepala desanya, Kapolresnya, semua ngubungin dan dapat alamat anaknya. Dan akhirnya udah, kita pulangkan dan ibu tuh bener kan mata kanan nggak bisa lihat sama sekali, kiri udah tinggal dikit lihat. Itu katanya waktu kerja dia kena cairan kimia apa gitu. Oke. Jadi udah nggak bisa kerja, udah nggak bisa bayar apa-apa, terlunta-lunta di pinggir jalan. Oke. Iya. Dan akhirnya bisa dibawa kembali ke tengah-tengah keluarga ya. Tapi Ya. si Alpa tadi bilang, ini Uya Kuya settingan kali ini parah nih apakah itu? Tadi lu tanya langsung. Kan dari saya kan dia. Iya kan, bener gak? Tadi kan dia ngomong gitu. Jangan gitu ya ke mama saya ya. Bila aku mama saya. Kan, emang bener kan, ini real kan? Beneran lah, masa settingan. Iya. Oh, tapi reaksi waktu Bang Uya ngomongin ya, reaksi Ya. majikan sono bagaimana itu? Oh enggak, kan itu udah tidak dimajikan. Oh, udah di luar. Sudah di luar. Oh, Sudah di luar majikan. Kayak baru juga beberapa minggu yang lalu juga sempat ada yang ramai di TikTok tuh. Akhirnya minta tolongnya ke gue. Karena ibunya itu berangkat ilegal juga. Mereka udah kasih alamatnya, titiknya. Akhirnya sudah dijemput sama KBRI. Gue cuman ngasih kabar aja Kabur kali infonya. dia, tapi ya. Jadi yang Dia nggak bisa ilegal, kabur karena betul di dalam rumah. jadi yang ilegal nih kayak ini nih, maaf, ini wanita Ya. ilegal nih. Ini kalau wanita ilegal. Ini apa ya? Bisa keluarin kita nggak dari sini? Ya, jadi kalian juga disekap di sini. Lu nggak usah pakai minta, lu keluar sendiri baik. Kalau di Malaysia kan memang digebukin, kok ini dia gebukin diri sendiri. Gitu. Kalau gitu bagaimana kalau kita ngobrol di sebelah sana aja? Boleh yuk. Pindah lagi. Ya kita ngobrol dulu. Kita Terus katain. siapa lagi sih ya? Coba sih ya. Aduh, Kak Bensu, maaf ini ya, maaf banget dari tadi saya agak enak banget ini, lagi nggak enak banget dah pasan. Soalnya akhir-akhir ini aku habis makan makanan yang pedas dan kurang sehat gitu. Terus jadi pas aku buang air besar rasanya sakit banget gitu. Kadang saat BAB rasanya nyeri, sama sampai berdarah begitu. Terus ada muncul benjolan gitu karungnya. Pas duduk juga nggak enak, nggak nyaman. Ya ampun Alpa, kalau itu ya beberapa gejala dari ambeien atau wasir. Nah, kalau aku ya biasanya kalau udah ngalami gejala ambeien tuh aku minum ini nih. Sini. Lu sini. Apa? Duh. Aku minum ini nih, Ambeven.
Ambeven ini adalah obat tradisional dari ekstrak daun wungu dan bahan terpilih lainnya yang bermanfaat untuk membantu meredakan gejala ambeien seperti nyeri saat BAB, BAB berdarah, dan timbul benjolan pada area sekitar dubur. Nah, cara minumnya kayak gimana, Kak? Nih, minum Ambeven ini sehari 3 kali 2 kapsul. 2 kapsul di pagi hari, 2 kapsul di siang hari, dan 2 kapsul di malam hari. Dan ingat ya, minumnya setelah makan. Dan dengan air putih secukupnya. Mudah kan? Mudah banget. Selain itu, Ambeven ini sudah teruji halal dan teregistrasi BPOM. Dan Ambeven ini tergolong jamu, jadi bisa dibeli tanpa resep dokter. Wah, aku harus beli dan nyetok banyak buat di rumah nih. Karena ngomong-ngomong bisa belinya di mana nih? Ambeven ini bisa dibeli di apotek, Alfamart, Indomart, Guardian, Watson, Century, Kimia Farma, dan juga di Biarfit Official Shop yang ada di Shopee. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa cek di official Instagramnya di @biarfit ya. Kalian semua jangan lupa follow juga ya Instagramnya ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan lupa ya, atasi ambeien dengan Ambeven.